Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah anugerah Tuhan jika kita bisa kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam refleksi Gemah hari ini. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Ya Allah Maha Pengasih dan Penyayang, terpujilah kasih karunia-Mu jika Engkau berkenan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami ingin lebih mengenal Engkau lebih dalam. Oleh karena itu kami mohon, kiranya Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah akan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema yang akan kita renungkan pada kesempatan ini adalah anugerah bagi si pendosa. Dan firman Tuhan terambil di dalam Kejadian pasal 38, tetapi saya akan membaca di ayat 13 sampai 16a. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannyalah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk ke pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Bapak Ibu Saudara, jika seseorang punya aib apapun itu, maka orang itu akan berusaha mati-matian untuk menutupinya. Terlebih orang tersebut adalah orang yang bukan sembarangan. Nah, Alkitab yang kita punya ternyata tidak hanya mencatat peristiwa-peristiwa yang baik-baik saja di dalam sejarah umat Tuhan, tetapi juga peristiwa-peristiwa yang menjadi aib, yang memalukan. Tentu ada maksud Tuhan di dalam menyatakan peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, salah satu peristiwa aib yang dicatat adalah di dalam Kejadian 38 yang membeberkan aib Yehuda, salah satu anak Yakub dan Tamar yang menjadi menantunya. Aib Yehuda itu diawali dari ketika Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya pergi ke Kanaan dan menikah dengan perempuan Kanaan, yaitu anak Syuah. Aib selanjutnya terjadi di dalam keluarga Yehuda, di mana anak sulung Yehuda yang dinikahkan dengan Tamar, perempuan Kanaan, adalah orang yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuhnya. Tidak hanya anak Yehuda yang kedua yang bernama Onan melakukan eksploitasi seksual terhadap Tamar yang dinikahinya di dalam pernikahan Levirat. Bapak Ibu Saudara, pernikahan Levirat atau Yibum itu adalah pernikahan ipar, di mana saudara dari laki-laki yang meninggal tanpa anak wajib untuk menikahi janda saudaranya itu, dengan tujuan supaya anak sulung yang nantinya dilahirkan dianggap sebagai anak saudaranya yang sudah mati, supaya namanya tidak terhapus dari antara orang Israel. Nah, eksploitasi seksual yang dilakukan Onar terhadap Tamar dianggap Allah sebagai sebuah kejahatan, sehingga Allah juga membunuh Onan. Dan yang menjadi puncak aib Yehuda adalah setelah kematiannya, Yehuda tidur dengan Tamar, menantunya sendiri, yang menyamar sebagai wanita nakal, sehingga mengandunglah Tamar dari Yehuda mertuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa ini juga menjadi aib bagi Tamar. Walau banyak yang menyatakan bahwa Tamar itu hanya sebagai korban.
Bisa jadi korban kejahatan yang dilakukan suaminya, yang tidak disebut secara rinci apa itu kejahatannya. Juga korban eksploitasi seksual yang dilakukan Onan. Tamar juga dianggap sebagai perempuan pembawa sial yang akhirnya dia dibuang oleh Yehuda ke rumah orang tuanya. Dan status kejandaannya pun digantung oleh Yehuda. Karena setelah Shelah, anak ketiga Yehuda dewasa, Yehuda tidak menikahkannya dengan Tamar seperti janjinya. Namun demikian, Tamar tetap melakukan apa yang tidak benar di dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik Yehuda, baik Tamar punya aib, dan hal itu bisa dianggap sebagai sebuah kejahatan. Kejahatan yang sama nilainya dengan kejahatan yang dilakukan maupun Onan. Dan di dalam keadilan dan kebenaran Allah, maka sepatutnya mereka mati. Tapi Allah tidak membunuh mereka. Bahkan Yehuda dan Tamar masuk di dalam silsilah yang menurunkan raja-raja besar Israel seperti Raja Daud, Raja Salomo. Bahkan juga yang menurunkan Mesias atau Yesus. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa bukan Yusuf, saudaranya yang memiliki iman dan karakter yang luar biasa yang masuk di dalam silsilah Kristus? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang namanya kedaulatan dan anugerah Allah. Allah berdaulat penuh untuk menentukan siapa yang akan menerima anugerahnya. Jika Allah memutuskan untuk memilih Yehuda masuk di dalam silsilah Yesus, maka itu adalah anugerah bagi si pendosa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Yehuda dan Tamar yang mendapat anugerah, kita pun juga mendapatkan anugerah di dalam Kristus. Di mana kita si pendosa seharusnya binasa karena dosa-dosa kita telah ditentukan untuk menerima keselamatan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Menggantikan kita menanggung hukuman dosa. Kita dibenarkan sehingga kita bebas dari hukuman mati. Tentu sebagai orang-orang yang menerima anugerah keselamatan, kita akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita sebenarnya tidak layak menerima anugerah keselamatan itu. Kita sadar kita tidak lebih baik dari orang-orang di luar Kristus. Tetapi Allah berkenan untuk memilih kita menerima anugerah keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita jangan hanya berhenti bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi marilah kita juga hendaknya menikmati kehidupan dan juga pertumbuhan di dalam anugerahnya. Hidup di dalam anugerahnya yaitu hidup menikmati persekutuan dengan Allah kita melalui doa-doa kita dan firman-Nya. Di mana kita bisa dibimbing di dalam kebenarannya, di mana kita bisa lebih mengenal Dia dan kehendak-Nya, di mana iman kita bisa diteguhkan sehingga kita pun akhirnya dapat bertumbuh di dalam anugerah-Nya. Mengalami perubahan-perubahan hidup yang mengarah kepada kesempurnaan, keserupaan di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, di akhir perenungan ini, marilah setiap kita mengingat apa yang menjadi aib Yehuda dan Tamar. Marilah kita juga mengingat aib kita sebagai si pendosa. Tetapi di dalam anugerahnya Yesus telah menghapus aib kita. Marilah kita bukan hanya bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah yang luar biasa ini. Tetapi marilah kita juga menikmati kehidupan dan pertumbuhan di dalam anugerahnya. Kiranya Tuhan ditinggikan selama-lamanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk anugerah keselamatan bagi kami si pendosa.
Dan kami juga mau hidup dan mengalami pertumbuhan di dalam anugerah-Mu. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.